Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak baik-baik semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Pasal. Kenapa tidak masuk? Sakit. Sakit. Kita doakan semoga Kasta cepat segera sembuh, besok masuk sekolah lagi. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan doa bersama supaya kita belajar dengan berjalan lancar. Coba ketua memimpin berdoa. Syabrak, berdoa, mulai. Doa cukup. Terima kasih kepada Mbak Ketua yang sudah memimpin berdoa. Sekarang kita akan belajar atau Ibu akan menyampaikan materi tentang wawasan kebinekaan global, ya, tentang tema 3, berdamai dengan diri. Jadi ini nanti kita belajar tentang berdamai dengan diri. Capaian pembelajaran memahami konsep tentang ragam identitas diri. Kemudian yang kedua, siswa mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Nah, di sini yang dimaksud dengan memahami konsep tentang ragam identitas diri, semuanya anak-anak mempunyai identitas. Sedangkan yang dimaksud dengan sikap welas asih, itu ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada, nanti bisa kita bahas. Kemudian, pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Mengapa muncul perasaan tersebut? Coba, ada yang punya rasa malu? Ada, Mbak siapa? Mbak Amel, mengapa? Ada sesuatu yang tidak bisa saya sampaikan. Ada sesuatu yang tidak bisa disampaikan, merasa malu. Alasannya? Merasa ragu untuk menceritakan sesuatu tersebut pada orang lain. Merasa takut menceritakan kepada orang lain. Jadi Mbak Amel tidak punya rasa percaya diri, intinya malu dengan temannya dan tidak bisa disampaikan kepada orang lain. Kemudian ada yang punya rasa percaya diri? Ya Mas. Saya percaya diri karena saya bisa berbicara di depan umum. Iya, alasannya? Saya mempunyai kelebihan. Karena saya mempunyai kelebihan, berani berbicara di depan umum. Jadi itu punya rasa percaya diri. Nah itu tadi. Yang kedua, mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Karena rasa malu, ya, atau takut. Nah itu tadi masuk identitas yang memiliki yang dimiliki atau dikatakan percaya diri, punya kemampuan. Kemudian kita lanjutkan. Ayo kita bermain. Nah di sini bermain kelompok atau baris ini, ya. Dua baris ini berjajar di sini. Kemudian ini sini. Terus kemudian yang dua meja ini sini. Ya, coba. Ayo langsung. Ya, langsung. Ya, baris di sini ya. Perhatikan, ini nanti ada permainan ya. Ini. Ayo kita bermain dengan identitasku. Akan menyebutkan satu identitas. Silakan berdiri jika
sudah berdiri. Kemudian Anda perhatikan A yang beragama Islam di garis sebelah kiri. Oh ya, berarti semua beragama Islam. Tidak ada yang lain. Kristen tidak ada, Katolik tidak ada, Buddha tidak ada, Hindu dan tidak ada. Kemudian yang suka dengan nasi goreng sebelah sini. Ayo cepat. Wow, banyak ini. Yang suka mie ayam balik sini. Yang suka bakso ada tidak? Yang suka bakso di sebelah sini. Berarti ini punya kesukaan masing-masing berdasarkan dengan kelompoknya. Lanjut, yang suka dengan YouTube, ayo di tengah, bagian tengah, yang suka YouTube. Kemudian yang suka dengan Facebook, ya sebelah sana, YouTube. Kemudian ya, Instagram. Ya teman, mana yang lebih banyak? Wah, lebih banyak dengan yang Instagram. Yang suka dengan YouTube 3, tidak apa-apa. Bagus. Tidak ada yang suka ketiga-tiganya? Saya. Oke. Kemudian yang suka burung. Ya, di sebelah tengah. Suka burung. Ya. Suka kelinci di sebelah kanan. Kemudian yang suka dengan kucing sebelah sini. Ya. Nah, kucing sini. Pertama burung, kemudian yang suka dengan kura-kura ada tidak? Oh ya, bagus. Ya, sebelah sini. Bagus, ini berarti semuanya suka dengan hewan. Ada yang suka burung, kelinci, kemudian kucing, dan yang berikutnya kura-kura. Kemudian yang mempunyai hobi atau suka berenang sebelah sini. Ayo cepat berenang. Yang suka jalan-jalan. Naik gunung. Yang naik gunung tidak ada. Anda suka apa enggak? Hah? Oh tidak ada yang disukai. Berenang tidak, jalan-jalan tidak, naik gunung tidak. Ya, bagus. Kemudian pengalaman yang Anda terkesan, kena hukuman sebelah sana. Yang ngumpul di kelas ini tidak naik kelas? Oh tidak ada. Berarti yang sangat mengesan itu kena hukuman dan ngompol di kelas. Kapan Anda ngompol di kelas? Waktu di SD. Berarti itu pengalaman yang sangat mengesan, tidak bisa hilang. Ya, jadi kita terus. Yang suka boros sini. Orang yang suka boros. Yang tidak boros. Wow, kebanyakan yang boros anak putri atau anak perempuan. Anak cowok juga ada, ya. Boros. Selanjutnya, coba Anda kembali ke tempat duduk.
Coba Anda renungkan dari permainan tadi, masih Anda ingat ya? Apakah Anda selalu di tempat yang sama? Ya. Pada semua permainan tadi? Tidak. Atau berubah-ubah? Ya. Apakah Anda menemukan identitas yang sama? Ya. Identitas apa yang sama? Kemudian dari semua identitas itu, manakah yang menurut kalian paling penting? Bagus, berarti Anda dalam kegiatan atau dalam permainan tersebut, dalam identitas itu tidak tentu. Ada yang berubah-ubah, ada yang tetap. Nah, sekarang ada video, Anda perhatikan. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan orang-orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru yang mahasiswa pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman fakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan menemukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Nah, itu tadi video tentang identitas yang berbeda-beda. Ada yang identitas sama. Dalam video tersebut diambil dari fakultas atau perguruan tinggi. Nah, dari perguruan tinggi tadi ada enggak yang dari SMP-nya sama? Ada. SMA-nya? Ada. Berarti kalau di fakultas tadi identitas yang sama. Waktu SMP juga identitas yang sama. Ada juga yang beda identitasnya apa? Tadi agama. Terus ras. Apalagi suku. Nah, itu perbedaan dalam identitas. Ada tidak identitas itu yang tidak bisa diubah? Ada. Apa? Identitas apa yang tidak bisa diubah? Jenis kelamin. Ya, itu tidak bisa diubah. Nah, setiap orang punya banyak identitas. Nah, itu yang pertama. Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama. Tadi sudah ada di dalam video tersebut. Kemudian ada identitas yang
begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan dan diubah. Contoh yang tidak bisa diubah tadi apa? Jenis Kemudian bisa dibangun. Apa kalau dibangun? Bisa diubah dan dibangun. Contoh seperti anak perempuan cantik, ya, itu bisa dibangun, bisa dirubah. Dengan apa? Dengan adanya apa? percaya diri. Dengan Percaya diri. adanya percaya diri. Dan dirubah adanya percaya diri itu bisa sekarang banyak apa? Dalam kecantikan. Oh, saya percaya diri dengan apa? Make up, dengan pakai lipstick. Contoh seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Nah, ini masuk dalam identitas seseorang. Jika apa? Bisa tersinggung. Ya, tadi di dalam video tersebut. Karena orang lain merendahkan diri atau temannya. Nah, itu masuk dalam setiap orang mempunyai identitas. Jadi masuk dalam percaya diri. Nah, kemudian 3 komponen dari mencintai diri sendiri. Yo, sudah punya Anda merasa mencintai diri sendiri? Nah, bagus. Kalau Anda sudah mencintai diri sendiri. Dan mencintai diri sendiri itu yang paling utama. Pertama kita mencintai diri sendiri, baru mencintai orang lain. Ya. Kesadaran penuh, ambil nafas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Nah, ini. Jadi tanpa menghakimi itu tadi masuk dalam welas asih. Yang tidak menghakimi itu yang bagaimana? Contoh, Anda bisa percaya diri, pede dengan dirinya sendiri, atau bisa dikatakan menerima apa adanya. Nah, itu yang dimaksud dengan ambil nafas dalam dan sadari apa yang di dalam diri tanpa menghakimi. Itu yang dimaksud tidak menghakimi diri sendiri. Contoh, oh saya punya rambut keriting kriwil, yuk kita terima. Nah, ini tadi itu tadi masuk tidak menghakimi. Oh saya punya badan yang tinggi, yuk kita terima. Ini. Oh saya punya wajah dikatakan ganteng, cakep, cantik, yang kita terima. Saya punya badan saya kok pendek, kita terima. Lah, itu tidak menghakimi diri sendiri. Kemudian keterhubungan memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk. Jadi kita harus mempunyai apa? Berhubungan dengan antar sesama atau makhluk, kita harus saling kenal. Contoh dengan hewan, kita harus apa? Harus apa? Menyayangi. Contoh seperti tadi, yang suka burung, suka kura-kura, ada yang suka kelinci. Nah, ini dalam mengikuti bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Nah, ini jadi masuk dikatakan pengalaman yang sulit itu mempunyai dalam identitas diri sendiri. Nah, ini anak-anak tadi Anda sudah masuk dalam wawasan kebinekaan global, intinya tentang apa? Diri sendiri. Yang penting utama pertama kita harus percaya diri. Ya, percaya diri. Ada yang
tidak percaya diri dan tidak boleh menghakimi diri sendiri. Itu tadi masuk dalam welas asih. Nah, itu yang dimaksud welas asih ya. Jadi kita menerapkan menghargai diri sendiri dan bisa dikatakan tidak menyakiti diri sendiri. Contoh harus menerima apa adanya. Oh, aku kok badanku pendek, diterima. Nah, itu masuk dalam tadi percaya diri dan tidak boleh menghakimi. Itu ya anak-anak. Jadi dalam belajar wawasan kebinekaan global saya anggap cukup. Mungkin anak-anak sudah bisa menerima? Sudah. Bisa mengesan? Sudah. Bisa mengesan tidak? Bisa. Alhamdulillah. Jadi anak-anak saya mohon harus punya rasa percaya diri dan menghargai orang lain. Itu ya nak. Mungkin sampai di sini dulu tentang kita belajar wawasan kebinekaan global. Bisa kita lanjutkan besok lagi, berhubung waktu sudah siang. Bisa saya akhiri. Sebelum saya akhiri, Ibu mohon maaf dan diakhiri dengan doa bersama. Siap berat, berdoa mulai. Doa cukup. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan banyak terima kasih. Anak-anakku belajar dengan baik dan jika ada kata yang tidak berkenan di hati anak-anak, Ibu mohon maaf. Saya akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bisa istirahat. Silakan.